Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Bu Lina berharap anak-anakku senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa berbahagia, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, baiklah anak-anak hebat, hari ini kita masih akan mempelajari tentang subtema 3, yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak hebat, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang cara pelestarian hewan dan profil singkat negara-negara ASEAN. Serta anak-anakku yang hebat telah membuat poster tentang melestarikan lingkungan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan langka dan hewan langka yang ada di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN. Serta kita akan menulis kesimpulan dari teks laporan pengamatan tentang tumbuhan. Nah, anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, baiklah, kita langsung masuk materinya ya. Disimak baik-baik ya anak soleh dan soleha. Indonesia memiliki sumber daya hayati yang melimpah. Sekitar 30% dari jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak jenis-jenis hewan dan tumbuhan baru yang ditemukan. Akan tetapi, juga ada ratusan bahkan ribuan hewan dan tumbuhan yang terancam punah, bahkan mengalami kepunahan. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Nah, anak-anak, makanya di materi sebelumnya kita mempelajari tentang pelestarian hewan. Nah, sekarang anak-anak yang hebat, kita akan membahas tentang hewan langka dan tumbuhan langka. Nah, anak-anak yang hebat, tahukah kalian hewan langka itu apa? Nah, jadi hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Hewan dapat dikatakan langka disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Berikut ini contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Oleh karena itu, banyak diburu oleh sekelompok manusia. Yang kedua, badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung Kulon, Banten. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena adanya pemburuan liar. Sesuai namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Nah, biasanya para pemburu mengambil cula badak untuk dijadikan sebagai bahan obat. Meskipun belum terbukti secara ilmiah ya, jadi bisa dikatakan ini masih mitos. Nah, selanjutnya yang ketiga, orangutan. Berkurangnya jumlah orangutan disebabkan perburuan liar. Dan kerusakan habitat akibat pembakaran lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Kemudian yang keempat, komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia, sehingga sering disebut sebagai kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, yaitu Nusa Tenggara Timur. Penyebab menurunnya populasi disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Kemudian selanjutnya yang kelima, harimau Sumatera.
Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih hidup di Indonesia. Harimau Sumatera diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya, yaitu kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk keperluan seperti tas, sepatu, dan lain-lain. Nah, anak-anak hebat, setiap negara di Asia Tenggara memiliki keragaman hewan yang khas. Secara umum, hewan atau fauna yang terdapat di negara-negara Asia Tenggara terdiri atas 3 jenis tipe, yaitu fauna bercorak Asia, fauna peralihan, dan fauna bercorak Australia. Nah, selain di Indonesia, di beberapa negara di Asia Tenggara memiliki keragaman hewan yang sama ya anak-anak hebat. Nah, sekarang kita lihat beberapa negara anggota ASEAN yang memiliki keragaman hewan yang sama tersebut. Yang pertama, Brunei Darussalam. Jadi, beberapa jenis hewan khas dari Brunei Darussalam, misalnya bekantan, rangkong, dan musang air. Bekantan merupakan salah satu fauna atau hewan yang sudah mulai langka. Kemudian yang kedua, negara Kamboja. Jadi, negara Kamboja memiliki spesies langka, yaitu gaur atau disebut juga seladang. Gaur merupakan hewan seperti sapi yang merupakan jenis hewan pemamah biak terbesar di dunia dan sudah mulai langka keberadaannya. Sekarang Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Fauna khas dari negara tersebut misalnya harimau, beruang hitam, kukang, oa, dan gajah Asia. Nah, sekarang negara Malaysia. Malaysia Timur yang terletak di Pulau Borneo merupakan salah satu negara dengan keragaman burung tertinggi di dunia. Beberapa jenis fauna yang dilindungi di negara tersebut, misalnya burung takur dahan, orangutan, dan bekantan. Nah, jadi Malaysia dengan Brunei Darussalam ada kemiripan ya. Kemudian Myanmar. Myanmar juga memiliki beberapa spesies yang merupakan fauna khas. Spesies tersebut seperti panda merah dan monyet Myanmar. Nah, sekarang negara Filipina. Jenis fauna khas di negara tersebut misalnya pesut, tamarau atau kerbau kerdil, penyu sisik kakak tua, dan rangkong. Nah, selanjutnya negara Singapura. Singapura mengalami proses urbanisasi yang sangat cepat. Beberapa fauna seperti kubung atau jenis tupai, gajah, dan monyet ekor panjang. Lanjut, negara Thailand. Di negara Thailand terdapat beberapa jenis fauna yang hidup di Thailand. Contohnya adalah lutung, berbagai spesies kera, luwak, badak, berang-berang, serta lebih dari 600 spesies burung. Nah, sekarang Vietnam. Vietnam terdapat lebih dari 10.000 spesies hewan dapat ditemukan di negara tersebut, seperti gajah, macan tutul, monyet, buaya, ular, dan saola. Saola adalah hewan jenis sapi yang sejenis sapi yang hanya ditemukan di Vietnam dan Laos. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa hewan langka yang ada di negara Indonesia. Nah, anak-anak hebat, semoga tetap semangat ya. Sekarang kita lanjut ke tumbuhan langka. Nah, seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan mendekati kepunahan ya, apabila jumlahnya di alam bebas makin sedikit. Nah, berikut contoh tumbuhan langka tersebut. Yang pertama, Rafflesia arnoldi atau bunga Rafflesia arnoldi.
Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan-hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga Rafflesia arnoldi adalah identitas Provinsi Bengkulu. Tumbuhan tersebut merupakan salah satu puspa langka. Nah, Rafflesia arnoldi merupakan tumbuhan parasit yang tumbuh pada batang liana atau tumbuhan merambat. Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan pada tahun 1818 di hutan tropis Sumatera oleh seorang pemandu yang bekerja pada Dr. Joseph Arnold. Rafflesia arnoldi tidak memiliki daun sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis sendiri dan mengambil nutrisi dari pohon inangnya. Kebakaran hutan serta makin menurunnya luas hutan alam Sumatera menjadi ancaman serius bagi kelestarian Rafflesia arnoldi. Selain itu, ancaman juga datang dari masyarakat yang merusak dan mengambil putik tumbuhan ini sebagai obat tradisional. Nah, selanjutnya tumbuhan Amorphophallus titanium. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunganya mengeluarkan bau seperti bangkai, sehingga dinamakan sebagai bunga bangkai raksasa. Tempat hidupnya ada di Sumatera. Nah, selanjutnya tumbuhan kantong semar. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitatnya. Nah, tumbuhan selanjutnya adalah cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Nah, anak-anak hebat, bagaimana materinya hari ini? Semoga bisa dipahami ya apa yang Bu Lina jelaskan. Ini materinya ada di buku paketnya juga. Boleh juga dicari informasi terkait materi ini di beberapa buku yang lain atau media internet. Nah, selanjutnya anak-anak hebat, tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, manfaat tumbuhan antara lain dapat dijadikan sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahkan sebagai pewarna makanan atau tekstil. Contohnya ada buah naga untuk merah muda, kunyit untuk warna kuning. Bahkan kunyit juga dapat dijadikan sebagai obat ya anak-anak hebat. Kemudian daun pandan untuk warna hijau, buah bit untuk warna merah. Nah, jadi anak-anak hebat, alhamdulillah materi yang Bu Lina sampaikan selesai sampai di sini ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat, bisa dipahami, dan selanjutnya bisa mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan mandiri. Nah, jangan lupa tetap semangat ya anak-anak soleh dan solehaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.